Den Revan udah datang. Ayo Den. Ya Allah. Ayo Den Revan. Kang Asep, bantuin ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Bisa? Masih ada? Oh itu tak bawa. Yang itu Bibi yang bawa. Nggak ada. Udah habis. Habis? Iya, Bi. Yuk langsung dibagi yuk. Den Revan satu nih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo sini. Yuk, kumpul, yuk, kumpul. Kumpul. Makan dulu. Sini. Kang Asep, gimana? Udah kebagian semua? Bagus lah. Aduh, Pak, sakit, Pak. Pak, sakit, Pak. Pak, sakit. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, kenapa, Pak? Dan apa? Dan itu di sana. Bantuin. Ya Allah. Berdiri ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, Bu. Ayo. Kang Asep, bantuin. Pelan-pelan. Den Revan ini gimana Den? Semua yang makan pada keracunan Den. Ya Allah. Bibi lihat Pak Willy nggak? Den Revan, Pak Willy kan pulang kampung Den. Bi, yang ngurusin makanan Pak Willy. Astagfirullahaladzim. Den Revan yang bener Den. Pak Willy pulang kampung. Ya Allah. Nat, kenapa Bi? Nat, gawat Nat. Warga desa pertanian Revan seluruhnya keracunan. Tadi si Ibu masih tahu Bibi, itu katanya gara-gara makan makanan dari nasi bungkusnya Revan. Tunggu Bi, keracunan nasi bungkusnya Revan? Iya, bisa. Bi, nasi bungkus itu yang masak warga sendiri, jadi nggak mungkin. Kang Asep, kalau minumannya habis beli lagi ya. Ya Allah. Bi, aku tahu siapa yang diwaris semua ini. Mereka merencanakan ini dengan sangat rapi. Bahkan aku bisa lalai karena nggak menyangka. Andai yang orang sejahat ini ya, Bi. Iya Den Revan. Bibi juga sudah bisa menduga Den. Siapa di balik orang yang sudah jahat dan tega sama warga di sini Den Revan. Bi, aku janji sama Bibi. Aku akan bikin perhitungan sama mereka. Tapi aku sekarang beresin masalah ini dulu. Tapi gimana Den? Ini kan banyak Den Revan. Dari mana kita bisa menyelesaikan semuanya ini? Kita nggak bisa biayain mereka semua, Bi. Uang tabungan aku juga cuma sedikit. Bibi ada sedikit tabungan. Itu ada di laci di rumah. Den Revan ambil aja di situ buat nambahin mereka ya Den ya. Revan berangkat dulu ya, Bi.
bantu apa lagi? Apa lagi yang bisa aku bantu? Enggak. Justru aku mau terima kasih sama kamu. Warga desa ini sangat beruntung dapat bantuan kamu. Cuma ini bisa aku lakuin, Van. Tadi aku kaget banget pas Dewi ngasih tahu kalau di sini banyak yang keracunan. Kasihan mereka nggak salah apa-apa. Tapi apa artinya orang-orang ini buat kamu, Nat? Kenapa kamu mau bantu mereka? Mereka bukan siapa-siapa kamu. Kamu sendiri kenapa? Waktu itu bantuin bapak itu. Emang apa artinya dia buat kamu? Kamu selamatin dia dari hutan. Kamu bawa ke rumah kamu. Kamu obatin sampai sembuh. Padahal dia bukan siapa-siapa kamu. Papa yang kurang was itu ternyata namanya Firman. Waktu aku ngobrol sama dia hanya jawab namanya. Nat, orang-orang yang kemarin menyiksa Pak Firman hari ini meracuni warga. Dan kamu sangat mengenal orang-orang itu. Mereka adalah rekan bisnis kamu, keluarga Saputra. Aku tahu kamu baik. Kamu sangat baik. Aku sebagai teman kamu, aku mohon sama kamu, jauhi keluarga Saputra. Tanah yang kamu ingin bangun mall, itu tanah milik warga. Dari hasil panen dari situ, mereka menyekolahkan anaknya. Mereka beli obat buat orang tuanya. Dan keperluan mereka sehari-hari. Nah, aku tahu kamu pintar. Aku yakin kamu punya karakter yang baik. Aku tidak tahu harus berkata apa sama kamu, Van. Aku berharap aku bisa menceritakan semuanya sama kamu. Lalu kita bisa jadi akrab lagi seperti dulu. Seperti Revan dan Tiara. Nama kamu siapa? Nama aku Revan. Aku Tiara. Salam kenal. Iya. Tapi aku bakal ingat kamu terus di hati aku. Aku juga, Tiara. Tapi aku tidak bisa. Dendamku tidak mengizinkannya. Nat, aku mohon sama kamu. Tarik investasi kamu dari keluarga Saputra. Tanah ini, tanah warga. Mata pencairan mereka. Tasya, Nak, tunggu. Nak Tasya, tunggu. Nak, terima kasih ya Nak atas bantuan medisnya. Bantuan Nak Tasya tepat pada waktunya. Bibi nggak tahu kalau Nak Tasya nggak bantu, kasihan warga tadi, Nak. Sama-sama, Bi. Ya Allah, Lis. Jangan tinggalin nenek. Dokter, tolongin cucu nenek, dokter. Iya, permisi. Permisi, Bu. Saya periksa dulu, Bu. Suster. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini sudah parah, suster. Tapi dok, ambulans sedang antar pasien yang lain.
Ini pasti cuma mimpi. Aku nggak percaya kalau ini memang terjadi. Aku nggak percaya kalau keluarga Saputra itu memang setega ini melakukan hal ini kepada orang-orang yang nggak bersalah. Keluarga Tuan Hendra Saputra itu benar-benar jahat. Mereka sudah tega menyakitin warga dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak. Bibi sampai heran. Apa memang seperti itu hati mereka? Revan udah cerita semuanya ke saya, tapi saya nggak peduli. Saya nggak takut sama keluarga Saputra. Dan sekarang saya sudah mengambil keputusan. Saya akan menarik semua investasi saya dengan keluarga Saputra. Saya akan batalkan semuanya. Secepatnya saya akan bertemu dengan mereka dan saya akan beritahu kalau semuanya sudah berakhir. Ya Allah, Natasha harus hati-hati. Bukan masalah semuanya berakhir. Sampai detik ini belum ada orang yang berani sama Tuan Saputra. Saya nggak peduli seberapa liciknya mereka, seberapa bahayanya mereka. Saya nggak takut sama mereka gitu. Saya nggak takut sama siapapun. Bibi pulang duluan aja ya. Aku masih mau di sini bantu-bantu. Nanti kemalaman kalau nungguin aku. Ya udah, kamu hati-hati ya. Mari, Bu. Ini keterlaluan. Mereka harus dikasih pelajaran. Revan mau kemana? Revan, kamu mau kemana? Revan dengerin aku dulu. Revan, kamu mau... Dari apa? Ya, mana Natasha? Tolong kasih tahu Dan Revan. Bibi tahu pasti dia akan ke rumah besar itu. Pasti dia akan marah. Bibi tenang aja, aku kejar Revan sekarang. Cepet. Cepet, Nak. Revan, please jangan lakuin hal gila buat ngarepin keluarga kamu. Ini tuh bakal ngebahayain nyawa kamu, Revan. Bukan cuma kamu, tapi juga penduduk desa. Bi Dewi juga. Please, Revan, stop. Aku harus bisa ngelewatin mobil Revan. Natasha. Balikin kunci. Gak akan. Aku gak akan balikin kunci ini. Revan, kamu tuh lagi emosi sekarang. Kamu gak bisa berpikir jernih. Sekarang kamu mending tenang dulu. Kamu pulang daripada kamu ngambil keputusan yang salah. Enggak, aku nggak emosi. Justru aku sadar banget. Dan apa yang aku akan lakukan adalah yang paling tepat. Balikin kunci. Terserah kamu ngomong apa. Jelas aku gak akan ngebiarin kamu nyetir mobil sekarang. Balikin kunci. Enggak, aku bilang enggak. Natasha, balikin kunci. Enggak. Oh, aku kenapa jadi deg-degan gini ya? Maaf. Balikin kunci aku. Dengerin aku. Kalau sekarang kamu ketemu sama keluarga Saputra, itu keputusan yang sangat tidak bijaksana. Mereka nggak akan mengakui perbuatan mereka. Ditambah kamu gak punya bukti. Nat, aku harus gimana? Apa aku juga harus licik seperti mereka? Kamu nggak perlu lebih licik, tapi kamu harus lebih cerdas. Dan sekarang,
penduduk desa tuh sangat membutuhkan kamu di sana. Mereka lebih penting daripada kemarahan kamu sekarang sama keluarga Saputra. Balikin kuncinya. Nat. Kamu ingin membatalkan proyek pembangunan mall itu? Iya. Saya ingin membatalkan kerjasama antara saya dan Pak Hendra. Kenapa? Saya pikir kita sudah sepakat. Saya sudah membebaskan tanah itu. Seluruh surat-surat pembangunan sudah selesai. Di awal memang tidak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, sepertinya saya tidak suka dengan cara Bapak berbisnis. Gimana dong? Luka kamu udah baik kan? Udah nggak apa-apa sih, Ma. Ini cuma luka luar aja kok. Bentar lagi juga sembuh. Apa maksud kamu? Apa yang salah dengan cara bisnis saya? Ma, di ruangan Opa sama siapa? Ayo kita ke sana. Ayo, Pak. Apa? Opa. Natasha. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia mau mundur dari pembangunan mall itu. Dia tidak jadi berinvestasi. Dan dia bilang, dia gak suka dengan cara Opar berbisnis. Pak Hendra, saya tidak pernah ada masalah dengan pembangunanmu. Karena itu adalah rencana saya dari awal. Tapi dalam prosesnya, ada beberapa cara yang saya tidak suka. Seperti cara Bapak mengambil paksa tanah warga. Itu mata pencarian mereka, Pak. Natasha, itu hak kamu kalau kamu nggak suka. Tapi kamu harus ingat, perjanjian. Tunggu. Seingat saya, tidak ada perjanjian tertulis antara saya dan Pak Hendra. Coba dong, kamu kasih tahu lagi apa kamu kalau berbisnis dengan cara yang lebih baik. Natasha Suherman, kamu cantik. Sangat cantik. Tapi sayang seribu sayang, kamu tidak mempunyai tutur bahasa yang halus untuk berbicara sama orang tua. Saya bisa berbicara sesuka saya dengan opa Anda. Dia memang opa Anda. Tapi untuk saya, dia hanya seorang calon mitra bisnis. Natasha, kamu hati-hati apa yang sudah kamu ucapkan sama Pak Hendra. Kamu nggak bisa membatalkan itu aja. Kita sudah terlalu jauh. Kamu sudah membuat keputusan yang salah, Natasha. Jangan lakukan sesuatu yang akan nantinya kamu sesali. Maaf Tante Brita. Tapi saya rasa saya sudah mengambil keputusan dengan sangat tepat. Natasha. Revan mau kemana, Ten Revan? Bi, aku gak akan puas sebelum aku balas dendam sama mereka. Ya Allah, tolong Ten Revan di sini saja ya, Ten. Kehadiran Ten Revan di sini sangat dibutuhkan oleh warga itu. Mereka sudah kehilangan banyak saudara Ten Revan. Saya mohon ya, Ten Revan. Bi, mereka meninggal gara-gara keluarga Saputra, Bi. Ya Allah. Kita nggak bisa tinggal diam, Bi. Ben, kita tidak bisa tinggal diam, Ben. Mereka, pembunuh itu harus membayar semuanya. Betul, Dad.
baik-baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah mengambil keputusan. Kalau saya membatalkan kerjasama saya dengan keluarga Saputra. Alhamdulillah. Jadi tidak akan ada pembangunan mal di tanah penduduk desa. Yes. Dan mulai sekarang, tidak ada yang bisa merebut tanah bapak dan ibu. Alhamdulillah. Sama-sama. Opa nggak usah khawatir. Aldo akan menemui mereka semua dan Aldo akan menghajar mereka semua dengan tangan Aldo sendiri. Tidak usah. Tidak usah. Ini semua gara-gara ulah anak haram kamu. Anak haram yang selalu menjadi pengacau keluarga ini. Ini bukan salah Revan, Pak. Tapi perempuan itu... Tapi anak haram kamu juga. Karena sudah membiarkan Natasha berani melawan Allah. Sekarang kamu siapkan bulldozer. Malam ini juga kita akan ratakan tanah penduduk itu. Natasha harus tahu tentang ini. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf karena udah salah paham sama kamu. Ternyata niat kamu membela warga. Sekali lagi, maafin aku yang udah salah paham sama kamu. Gak apa-apa. Tapi aku jadi sadar. Walaupun aku banyak uang, bukan berarti aku bisa nindas orang lain. Yaudah, aku masuk ke dalam ya. Ya. Hati-hati, Tiara. Makasih. Tapi nama aku Natasha. Maaf ya. Makasih juga udah anterin aku pulang ya. Iya, sama-sama. Nat. Aku mau ingetin kamu. Karena kamu sudah menantang keluarga Saputra. Aku yakin mereka nggak akan tinggal diam. Kamu hati-hati. Kamu kan juga bagian dari keluarga Saputra. Kenapa kamu malah ikut tentang mereka? Enggak, aku bukan bagian dari keluarga mereka, Nat. Kalau saja mereka nggak sembunyikan ibu kandungku di suatu tempat, aku pasti sudah menyingkirkan mereka semua. Papa pasti masih simpan petunjuk soal ibu kandung aku. Siapa ibu aku? Seperti apa wajahnya? Kenapa nggak ada petunjuk apapun? Bahkan foto ibu pun nggak ada. Ini akte kelahiran aku. Van? Kenapa? Nat, aku mau membela kebenaran. Kakek buyut aku yang menyerahkan tanah itu kepada warga. Dan Opa Hendra ingin merebut kembali. Oh ya?
Tapi kamu gak perlu khawatir, Van. Kalau emang tanah itu milik mereka, Allah akan tetap mempertahankan tanah itu jadi milik mereka. Amin. Ya, Rik. Nat, perbuatan kamu itu bukannya membantu warga setempat, tapi malah membuat hidup mereka semakin sengsara. Maksud kamu gimana? Hendra berencana untuk meratakan rumah-rumah mereka dengan tanah nanti malam. Hentikan semua ini. Kalian ini nggak berhak menghancurkan rumah warga. Pak, jangan Pak, Revan, minggir kamu, Revan. Stop! Revan. Stop! Yang berhak menguasai tanah ini warga sini, masyarakat sini. Miss, Pak, tolong. Jangan tuduh aku seperti itu terus. Ya udahlah, Pak. Papa tenang dulu. Nanti kita cari tahu kebenarannya. Diam! Pesan dari Natasha. Papa berhenti memperlakukan aku ini seperti ini terus-terusan. Mulai detik ini aku bebas. Bebas melakukan apa aja yang aku mau. Sebenarnya kamu ini siapa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota ini? Suatu hari nanti, aku akan kasih tahu kamu siapa aku sebenarnya, Van.